Bagaimana kabar semuanya? Semoga kita diberikan kesehatan selalu. Kembali bersama Bilik Channel yang menyajikan alur cerita film untuk Anda semua. Kali ini Bilik Channel akan menceritakan alur sebuah film tentang seorang pria bernama Gonzalo yang berhasil menemukan cara agar bisa memenangkan setiap permainan roulette di kasino. Gonzalo memimpin sebuah tim yang terdiri dari anak dan saudaranya. Gonzalo berencana untuk mengalahkan satu kasino yang telah membuatnya bangkrut dan sakit hati pada waktu itu. Tetapi kasino tersebut mengetahui cara Gonzalo dalam menerapkan permainannya. Akankah dia berhasil mengalahkan kasino tersebut, atau hidupnya semakin hancur berantakan? Ikuti alur ceritanya di Bilik Channel. Tapi sebelum alur ceritanya dimulai, mohon agar tombol subscribe-nya diklik terlebih dahulu, agar Bilik Channel bisa berkembang dan menyajikan film-film lainnya. Di awal film diceritakan seseorang yang bernama Gonzalo. Kehidupan Gonzalo selalu dihabiskan dengan bermain judi roulette di sebuah kasino. Ia selalu mencoba dengan segala cara agar bisa menang. Namun karena sering bermain judi, akhirnya lama-kelamaan dia pun mengalami kebangkrutan. Hartanya pun habis karena selalu kalah dalam judi roulette tersebut. Sampai dengan kekalahan terakhirnya, ia pun dilemparkan satu chip oleh pemilik kasino yang bernama The Beast. Merasa terhina dan hartanya sudah habis, Gonzalo pun jatuh pingsan. Di kemudian hari, Gonzalo menemui anaknya yang bernama Ivan. Ivan yang bekerja sebagai musisi, saat itu di sebuah bar sedang tampil menyanyi. Setelah Ivan selesai perform, Gonzalo pun berbicara kepada Ivan. Gonzalo lalu mengatakan bahwa ia telah menemukan cara agar selalu bisa memenangkan di setiap permainan roulette. Gonzalo menerangkan bahwa cara tersebut terinspirasi dari sebuah papan permainan labirin yang ia lihat ketika berada di salon. Saat itu ia melihat seorang anak bermain bola di papan tersebut, dan bola tersebut selalu masuk pada angka yang sama, karena papan permainannya sudah rusak. Hal itu pun membuat Gonzalo bisa menyimpulkan bahwa kejadian tersebut bisa berlaku untuk permainan roulette. Apabila terdapat kerusakan di meja roulette, maka akan bisa membuat bola jatuh pada nomor tertentu, dan dengan mudah bisa mengetahui nomor yang diinginkan. Saat itu Ivan mengatakan tidak yakin bahwa cara tersebut bisa berhasil, dan dia juga tidak bisa mengikuti ajakan ayahnya, karena ia memiliki jadwal tur bersama grup bandnya. Namun ayahnya meyakinkan Ivan kalau cara ini benar-benar berhasil. Bahkan Gonzalo pun membuat rencana untuk membuat tim, yaitu dengan mengajak keluarganya yang lain. Keesokan harinya Ivan pun mendatangi satu persatu keluarganya, dimulai dari adiknya yang bernama Vanessa. Namun saat itu Vanessa menolaknya, karena saat itu Vanessa sedang sibuk bekerja sebagai seorang jurnalis. Lalu kemudian, Ivan pun pergi ke pasar ikan untuk menemui pamannya, yang bernama Balon. Ivan pun mengajak Balon untuk bergabung dengannya. Awalnya Balon tampak ragu dengan ajakan Ivan, namun karena ia tidak tahan dengan bau ikan di tempat kerjanya, maka ia memutuskan untuk ikut bergabung dengan Ivan. Setelah berhasil mengajak Balon, Ivan pun pergi ke rumah keponakannya, yang bernama Marcos dan Alfredo, dan mereka pun mau bergabung dengan Ivan pada saat itu. Setelah semua anggota keluarga sepakat, mereka pun melanjutkan pertemuan. Saat itu mereka menyusun sebuah rencana, di mana mereka akan memasang taruhan dengan nomor yang sama. Mereka juga mencatat setiap kemungkinan nomor yang akan keluar, dan juga dibantu dengan menggunakan program komputer yang dimiliki Gonzalo. Gonzalo pun mengingatkan kalau permainannya bisa berjalan dengan baik apabila mereka mengikuti aturan yang sudah diberikan. Saat itu Marcos bertanya, apakah cara tersebut legal digunakan di kasino? Gonzalo pun mengatakan bahwa cara tersebut legal untuk dilakukan,
karena tidak ada hukum yang melarang memasang di nomor yang sama. Dan malam pun tiba. Mereka berempat pun langsung memasuki ke dalam sebuah kasino. Mereka pun lalu berpencar dan menduduki meja masing-masing, sesuai dengan arahan sebelumnya. Kemudian mereka pun memasang di nomor yang sama. Ivan pun melihat semuanya berjalan sesuai dengan rencana. Saat itu dia pun menelpon ayahnya dan memberitahu kalau permainannya berjalan dengan baik. Tetapi saat itu, setelah Ivan kembali masuk ke kasino, ternyata saat itu Balon malah sibuk mengobrol dengan dua gadis, sedangkan Alfredo malah sibuk bermain dengan permainan mesin. Merasa kalau mereka sudah di luar rencana, akhirnya Ivan pun memutuskan untuk mengajak mereka pulang. Di tengah perjalanan pulang, Ivan yang terlihat kecewa, akhirnya membicarakan permasalahan yang terjadi. Ivan mengatakan, jika terus seperti ini, maka lebih baik timnya bubar. Saat itu Ivan menjelaskan, kalau keluarganya merupakan keturunan yang selalu bisa mengalahkan permainan kasino. Ivan juga mengatakan, bahwa tanpa mereka pun, Ivan akan tetap menjalankan rencana itu bersama ayahnya. Setelah yang lainnya sadar akan kesalahannya, dengan rasa persaudaraannya, mereka pun kembali sepakat untuk lebih serius dalam menjalankan rencananya. Akhirnya malam itu mereka semua kembali menuju kasino, dengan penampilan dan juga semangat yang berbeda. Terlihat mereka semua terus memenangkan permainan di kasino tersebut. Pada hari-hari berikutnya, mereka selalu memenangkan permainan di setiap kasino, dan berhasil mendapatkan keuntungan yang sangat besar sekali. Tetapi pemilik kasino yang bernama The Beast mulai curiga terhadap Ivan dan timnya. Saat itu kasino miliknya mengalami banyak kerugian akibat oleh permainan Ivan, sehingga dia memerintahkan anak buahnya untuk menyelidiki mereka, dan di mana mereka tinggal. Setelah keberhasilan tersebut, akhirnya mereka pun merayakannya di sebuah restoran, tempat biasa mereka kumpul. Semua saudara dan teman-temannya ikut hadir merayakan keberhasilan mereka, yang kebetulan saat itu juga adalah hari ulang tahun Balon. Mereka semua tampak bahagia saat itu. Saat itu kekhawatiran Ivan pun mulai muncul, saat Alfredo mengajak seorang perempuan yang bernama Ingrid. Ingrid merupakan pegawai dari kasino milik The Beast. Ketika itu Balon memperlihatkan kaos yang ia buat untuk tim mereka, dan menamai tim mereka dengan sebutan The Pelayos. Setelah pesta selesai, akhirnya semua pun keluar dari restoran tersebut. Namun The Pelayos tidak menyadari bahwa mereka sedang diperhatikan oleh seseorang. Bahkan orang tersebut mengambil foto-foto mereka, termasuk juga Ingrid dan Alfredo. Setelah menyelidiki siapa The Pelayos, akhirnya mata-mata tersebut memberikan semua identitas kepada The Beast, termasuk Ingrid, dan juga Vanessa adiknya Ivan yang bekerja sebagai jurnalis. Ia menerangkan bahwa ada sesuatu yang bisa membuat mereka menang terus-menerus. Dan ketika The Beast melihat foto Gonzalo, ia pun ingat kalau Gonzalo ialah pemain judi yang tak pernah menyerah dalam permainan roulette. Setelah itu The Beast memanggil Ingrid. The Beast menjelaskan agar Ingrid tak melupakan tugasnya sebagai bandar di kasinonya. Lalu The Beast menanyakan keterlibatan Ingrid dan Alfredo tentang permainan mereka. Setelah diancam akan dipecat dari kasino, Ingrid pun dengan terpaksa menjelaskan kalau The Pelayos selalu menghitung kemungkinan nomor yang keluar dari setiap meja yang dimainkan. Lalu The Beast mengancam akan memecat Ingrid jika ia sampai melihatnya lagi bersama Alfredo. Saat itu The Pelayos mengobrol di sebuah salon. Alfredo memberitahu bahwa mereka sedang dimata-matai oleh seseorang. Namun ternyata Gonzalo pun sudah mengetahuinya, dan menurutnya hal tersebut tidak usah terlalu dipikirkan. Gonzalo pun menjelaskan,
yang harus diperhitungkan adalah bagaimana membuat kasino itu bangkrut. Setelah selesai, Ivan kemudian pergi keluar, dan saat itu ia melihat wanita yang bernama Sui sedang menaiki motornya. Ivan sering bertemu Sui di restoran tempat The Pelayos bertemu, karena Sui bekerja di sana. Ternyata Sui sangat menyukai motor Harley, dan meminta Ivan untuk mengajaknya jalan-jalan. Ivan pun akhirnya mau mengajak Sui malam ini naik motor bersamanya. Saat malam tiba, seperti biasa The Pelayos akan memasuki kasino untuk bermain. Namun saat akan memberikan kartu identitas, tiba-tiba Ivan beralasan bahwa kartunya ketinggalan saat itu. Karena sebenarnya malam itu ia akan pergi bersama dengan Sui. Ivan pun berkata bahwa ia nanti akan menyusul mereka. Namun saat dia pergi, Ivan pun memberikan tanggung jawab kepada Marcos untuk memimpin permainan pada malam itu. Setelah Ivan pergi, Marcos pun kemudian menjelaskan kalau malam ini mereka akan main menggunakan metode Gonzalo yang sudah disempurnakan olehnya. Ia pun sangat yakin permainan kali ini akan lebih baik dari malam sebelumnya. Bahkan Marcos pun berani mengambil taruhan yang lebih besar. Namun saat itu Balon kurang setuju, karena mereka bisa saja bangkrut dan kalah. Namun Alfredo saat itu meyakinkannya kalau kemarin ia telah melihat Marcos saat mencoba menyempurnakan perhitungan milik Gonzalo. Di tempat lain, terlihat Ivan yang sedang menikmati malam itu bersama Sui. Dan saat Ivan mengajak Sui ke rumahnya, Sui pun menunjukkan kebolehannya dalam bermain drum. Tiba-tiba Balon menelpon Ivan, namun ia tak mengangkatnya, karena ia lebih menikmati Sui dalam bermain drum. Sebetulnya saat itu Balon menelpon untuk memberitahu kepada Ivan kalau permainan mereka malam itu telah kalah banyak, karena menggunakan cara permainan dari Marcos. Bahkan Marcos pun terlihat emosi kepada teller, karena kartu kreditnya tak bisa lagi mencairkan uang. Dalam keadaan bingung dan emosi, tiba-tiba datang seseorang yang menawarkan pinjaman kepadanya. Akhirnya tanpa pikir panjang Marcos pun mengambil pinjaman tersebut, meskipun dengan bunga 30%. Pada saat Ivan datang, ternyata Ivan melihat saudara-saudaranya sedang berkelahi di toilet. Ivan pun berusaha menengahi mereka dan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Akhirnya mereka pun menjelaskan bahwa saat itu mereka kalah, uangnya pun habis dan juga mereka memiliki hutang kepada seseorang. Saat bertemu dengan Gonzalo, ternyata Gonzalo tidak mempermasalahkan hal tersebut, dan ia malah menyarankan agar permainan dilakukan seperti semula. Karena Ivan merasa tidak hadir malam itu, Ivan pun siap membantu Marcos dengan membayar setengahnya, yaitu untuk membayar hutang dan kekalahan yang dialami mereka. Pada permainan berikutnya, mereka akhirnya bermain roulette sesuai dengan arahan yang diberikan Gonzalo. The Beast pun merasa curiga, karena melihat The Pelayos bermain dengan santai, seolah sebelumnya tidak merasakan kekalahan. Beberapa hari kemudian, Ivan pun mendatangi Balon di pasar ikan. Balon saat itu kembali lagi bekerja di tempat semula. Ia mengatakan pada Ivan bahwa ia memutuskan keluar dari The Pelayos dengan alasan bahwa istrinya menyukai Balon bekerja sebagai tukang ikan, daripada harus bekerja dengan resiko yang sangat besar. Karena tim mereka kekurangan satu orang, dan setelah Ivan meminta persetujuan dari Gonzalo, maka Ivan pun mengajak Sui untuk bergabung dengan The Pelayos. Akhirnya malam itu mereka kembali bermain. Terlihat juga Sui yang menggantikan Balon pada saat itu. Sui yang sudah diberikan arahan dan juga cara bermain oleh The Pelayos, akhirnya bisa dengan mudah beradaptasi malam itu, dan berhasil mengikuti setiap permainan The Pelayos. Karena kasino yang dimilikinya mengalami kerugian terus-menerus,
Akhirnya The Beast pun menggunakan cara liciknya. Ia pun berbicara kepada pemain langganannya, yang ternyata dia adalah atasan dari adik Ivan, yaitu Vanessa. The Beast pun meminta temannya agar memecat Vanessa dari pekerjaannya sebagai jurnalis. Saat tiba di rumah, Vanessa pun marah besar kepada Ivan, karena Vanessa dikeluarkan dari pekerjaannya gara-gara mereka. Saat itu juga, Ivan pun kemudian pergi menemui The Beast di kasino, dan bertanya padanya mengenai Vanessa. Namun dengan muka santai, The Beast menjawab bahwa ia tidak tahu apa-apa. Ivan pun mengatakan bahwa ia berjanji akan membalas semuanya dan mengalahkan kasino tersebut. Saat itu terjadi keributan antara Ivan dan The Beast, karena Ivan melihat Sui dihina, yang akhirnya mereka pun diusir keluar dari kasino tersebut. Keesokan harinya, Ivan dan Gonzalo datang menemui The Beast di kasinonya. The Beast mengatakan pada Gonzalo tentang kecurangan yang dilakukan oleh The Pelayos terhadap kasinonya. The Beast juga tidak suka terhadap Ivan, yang tidak sopan terhadap dirinya kemarin malam. Lalu The Beast mengatakan bahwa Gonzalo tak lebih dari seekor keledai yang mengambil keuntungan dari kasinonya. Ia juga mengatakan bahwa keluarga Gonzalo tak akan bisa lagi bermain di semua kasino yang ada di Spanyol. Tetapi Gonzalo justru akan menuntut balik terhadap The Beast, karena tuduhannya tersebut tidak mempunyai bukti yang jelas. Apabila keluarganya sampai tidak boleh masuk ke setiap kasino, maka Gonzalo akan mengajukan secara hukum. Dan Gonzalo pun memastikan bahwa dimanapun The Beast memiliki kasino, ia akan berusaha untuk mengalahkan dengan caranya. Setelah pertemuannya dengan Gonzalo, kasino milik The Beast pun merubah sistem permainan roulette di setiap mejanya. Namun The Pelayos pun telah menyusun rencana yang lebih matang. Mereka pun telah menugaskan teman-teman Sui untuk mencatat setiap angka terakhir yang keluar dari setiap meja. Walaupun harus dibayar mahal, namun akhirnya Ivan pun berhasil mendapatkan angka-angka itu. Setelah semua angka terbaik didapatkan, akhirnya mereka pun kembali bermain. Dan terlihat mereka benar-benar berhasil mendapatkan keuntungan yang banyak, dan membuat kasino itu mengalami kerugian yang sangat besar. Saat mereka beristirahat di sebuah hotel, tiba-tiba datang Balon bersama istrinya. Balon mengatakan bahwa ia ingin bergabung kembali bersama dengan The Pelayos. Malam itu The Pelayos kembali bermain roulette, namun di kasino yang berbeda. Mereka pun berhasil mendapatkan keuntungan yang banyak sekali, bahkan pengunjung lain pun ikut memasang taruhan di nomor yang sama. Pihak kasino pun yang menyadari kerugian yang dialaminya, dengan cepat mereka langsung memanggil Ivan. Mereka pun menawarkan kesepakatan kepada The Pelayos agar mereka tidak main lagi di kasino itu, tetapi dengan diberikan imbalan jutaan euro. Akhirnya The Pelayos pun setuju dengan kesepakatan tersebut, dan mereka pulang dengan membawa uang tanpa harus bermain. Esok harinya The Pelayos memberi kabar kepada Gonzalo tentang kabar gembira tersebut. Dan saat itu Gonzalo pun mengatakan kalau rencana selanjutnya adalah mengalahkan kasino milik The Beast, karena Gonzalo ingin membalaskan dendamnya kepada The Beast. Namun Ivan ternyata tidak setuju dengan rencana Gonzalo. Menurut dia kemenangan yang diperolehnya saat itu sudah cukup. Balon saat itu memberi masukan kepada Ivan bahwa bagaimanapun juga Gonzalo merupakan orang yang sangat berjasa dan yang membuat mereka berhasil sampai saat ini. Balon juga mengingatkan kepadanya bahwa Ivan harus mengikuti kemauan orang tuanya, mengingat The Beast sudah menghina keluarganya saat itu. Akhirnya Ivan pun kembali menelpon ayahnya, dan ia mempunyai cara agar bisa mengalahkan kasino milik The Beast. Dan malam yang ditunggu pun akhirnya datang. Terlihat Gonzalo pun ikut hadir untuk bermain.
The Beast pun menghampirinya dan mengatakan kalau dia sudah mengganti meja roletnya dengan yang baru. Hal itu agar perputaran bola selalu berubah dan tidak bisa diprediksi ke angka berapa bola tersebut akan mendarat. Akhirnya saat permainan berjalan, setiap prediksi mereka selalu meleset. Hal itu membuat Ivan dan Gonzalo semakin kehilangan uangnya. Saat itu Ivan menjadi emosi dan menyalahkan Gonzalo karena tidak mendengarkan perkataannya waktu itu. Namun karena sisa uangnya menipis, akhirnya Gonzalo mempertaruhkan semua uangnya yang tersisa dengan memasang di angka 14 merah. Dan di taruhan yang terakhir ini, The Beast sendirilah yang memutarkan bolanya. Dan yang terjadi, ternyata bola itu mendarat tepat di samping angka 14. Dan akhirnya Gonzalo pun kalah saat itu. Lalu dengan sombongnya, The Beast pun mengatakan kalau cara Gonzalo tidak berguna lagi saat itu. Dan dia mengatakan tidak ada seorang pun yang bisa mengalahkan kasino. Kasino akan selalu menang dan pemain akan selalu kalah. Namun yang terjadi saat itu, ternyata permainan Gonzalo hanyalah sebuah pengalihan, di mana permainan mereka yang sebenarnya ialah yang terjadi di meja-meja lain, yaitu yang dilakukan oleh teman-temannya Sui dengan menggunakan cara Gonzalo. Mereka telah berhasil mendapatkan jutaan euro pada saat itu, dan berhasil membuat kasino The Beast bangkrut malam itu. Akhirnya dengan penuh senyum kemenangan, Gonzalo pun membalas dengan melemparkan chip seperti yang The Beast lakukan pada waktu dulu kepadanya. Hal itu mengisyaratkan bahwa hanya tersisa satu chip kekayaan The Beast saat itu. Akhirnya dengan luapan kegembiraan, The Pelayos pun berhasil mengalahkan kasino malam itu. Dan film pun berakhir. Terima kasih sudah menonton di Bilik Channel. Sampai jumpa di film selanjutnya.